Alhamdulillah, kasiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kembali lagi kita melanjutkan seputar pancaran seorang mukmin dalam pelajaran akidah pada hari ini. Di antaranya masih membahas seputar bagaimana muslim yang ideal. Jelaskan ada 3 poin, 4 ya. Dan ini menyangkut dengan tauhid ya. Kemudian juga ada poin seputar bagaimana ilah yang wahid dan juga tentang syukur ya. Sebenarnya kalau poin yang satu tentang menyembah Allah, kemudian tidak menyembah tagut ya. Kemudian bagaimana tauhid sebagai eksistensi mutlak. Terus keempat juga tidak menyembah berhala. Kemudian juga tentang ilah yang wahid dan bagaimana tidak mempersekutukan Allah ya. Itu masih satu akar ya dengan yang namanya tauhid. Di poin yang pertama itu bagaimana eksistensi mutlak, yang tentunya eksistensi ini adalah tauhid ya, yang hanya menyembah Allah saja ya. Nah, bisa dibuka surah Al-A'raf ayat 70 ya. Surah 7 ya. Atau Al-A'raf ayat 70. Allah firman, qalu ajitana lina abudallaha wahdahu
wa nadaru ma kana ya'budu abauna fa'atina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika termasuk engkau orang-orang yang benar ya. Dan ini menjelaskan hanya menyembah Allah dan bagaimana penyembahan itu yang tentunya di luar jangkauan ya. Di luar nalar manusia. Kenapa orang-orang saat itu menolak penyembahan terhadap Sang Pencipta ya? Karena demikian ya, bagaimana ini di luar jangkauan ya. Ya kalau mereka kan tentang berhala kan ya masih terjangkau, yang masih terlihat ya. Atau menyembah pohon, batu dan sebagainya kan masih terlihat. Ini kan di luar jangkauan ya. Nah disinilah di ayat ini ditentang perkataan mereka ya. Wala daroma kana ya'budu abauna ya. Dan ayat terusnya. Maka ditetapkan azab ya gitu. Bagi mereka. Nah terus di antaranya yang kedua adalah tidak menyembah togut ya. Ini dalam Al-Maidah ayat 60, surat ke-5 ayat 60 ya. Bahwasanya penyembahan terhadap tagut hanya akan merugikan dirinya sendiri dan apapun yang ada di sekelilingnya, baik langsung maupun tidak langsung ya. Dalam surah Al-Maidah dikatakan qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika masubatan indallah mal'anahumullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tagut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, serta menyembah tagut, wa abadat tagut. Bahkan diterangkan ulaika syarrum makana ya. Itulah mereka orang-orang yang buruk tempatnya, lebih buruk ya, lebih buruk dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Nah ini menjelaskan bagaimana orang-orang yang menyembah tagut itu jelek jalannya, jelek tempatnya, dunia dan akhirat ya. Allah jadikan mereka
terus tercerai-berai dalam jalan yang terburuk, dan apalagi di akhirat nanti. Karena itu yang ketiga dijelaskan, jangan menyembah selain Allah karena hanya Allah sosok eksistensi mutlak ya. Nah, ini yang jadi catatan buat kita. Kita kadang selalu bicara tentang eksistensi, tapi kebanyakannya eksistensi dunia ya. Tapi lupa bahwa tauhid itu adalah eksistensi mutlak ya. Lupa tentang tauhid ya. Dakwah tauhid ini harus terus dieksiskan ya. Dieksiskan dakwah tauhid itu ya. Dakwah ini bagaimana harus tersiar ya. Gitu. Dan tentunya apapun yang kita dapatkan, entah itu lembaga, ormas, atau apapun itu judulnya, jadikan itu jalan sebagai eksistensi, yaitu tauhid. Yang terpenting itu adalah tauhidnya, bukan atas lembaganya, ormasnya, atau apa itu judulnya gitu ya. Yang terpenting itu adalah tujuannya. Nah, bukan hanya seputar dunianya gitu ya. Gitu. Maka kalau kita mau bicara tentang eksistensi tauhid, sejauh manakah kita menjelaskan tauhid, ya, mendakwahkannya, mensiarkannya, mempopulerkan tauhid, ya gitu. Karena tentunya inilah nilai yang terbesar, ya, nilai yang terbesar. Bahkan keselamatan suatu negara ya dinilai dari tauhidnya dulu, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Manusia diberi oleh Allah seperangkat alat akal untuk mempertimbangkan sesuatu. Berdasarkan akal itulah mereka harus beribadah. Bagi orang-orang yang menggunakan kekuatan dan perangkat akal, keputusan untuk menjadikan Allah sebagai sembahan satu-satunya tentunya adalah tindakan yang tepat ya, benar. Karena itu, nah ini masih di surah Al-Maidah. Sekarang ayat 76-nya ya. Al-Maidah ayat 76. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. Wallahu huwas samiul alim. Katakanlah wahai Muhammad, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak bisa memberi manfaat? Ya. Iya. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat ya. Wala yamliku lakum darran wala naf'a. Tidak bisa memberi bahaya ya. Tidak bisa memberikan keuntungan tuh ya.
Jadi buat apa juga di sembah-sembah. Nah, termasuk juga nih poinnya selanjutnya adalah bagaimana tidak menyembah berhala ya. Karena berhala itu emang kreasi manusia ya. Serta oleh kemampuan dan aktualisasi perangkat yang dimiliki akal, pasti kualitasnya berada di bawah tingkatan kemampuan dan kemuliaan manusia. Artinya bagaimana kalau seseorang sudah menyembah berhala, itu menurunkan derajat ya, menurunkan derajat sebagai seorang manusia. Jadi aneh ya kalau orang pikirannya sehat, hatinya katakanlah bersih atau jiwanya bersih, tapi masih menyembah berhala gitu ya gitu. Nah, ini di surah Ibrahim ya. Ayat 35 sampai 36 surah. Ibrahim surat 14 ayat 35-36. Bentar. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hada al-balada aminan wajrubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ahu fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ya Rabbku, sungguh berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Maka siapa saja yang mengikuti, sungguh orang itu termasuk golonganku. Dan siapa saja yang mendurhakaiku, sungguh engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lanjut ya. Nah, sekarang pembahasan tentang ilah yang wahid. Nah, ini di surah At-Taubah ayat 31 ya. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum
arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaham wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rohib-rohibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih bin Maryam, padahal mereka hanya disuruh memerintah, disuruh untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak sembah selain Dia. Nah, ini menunjukkan ya bagaimana Allah itu ilah yang wahid, ya. Tuhan yang Maha Esa, yang wahid, yang wahidnya tidak berbilang, ya. Yang Maha Esa artinya bagaimana Allah yang satu-satunya disembah dan tiada lain selainnya, ya. Kemudian juga tidak persekutukan Allah, ya. Karena itu keislaman itu merupakan kepasrahan atas kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki, ya. Nanti juga seputar syukur, ya. Ini mungkin harus ada pembahasan yang lebih lanjut, ya. Terus bagaimana mengajak ke jalan Allah, ya. Baik, itu saja. Wa'alafu minkum. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Lalu nanti kita seputar akhlak juga, ya. Wa'alafu fiikum. Rabbana atina min ladunka rahmatan Rabbana atina fid dunya fil akhirati benar Allahumma innaka afiyatan fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.